Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Matematika Diskrit akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang sistem alarm kebakaran sederhana berbasis aljabar boolean. Di sini kita ada 4 anggota. Ada Lutfi Hazuha dengan NIM 2025322034, Chelsea Kirani Irianda 2025322027, Kalisari Jani Komaini dengan NIM 2025322026, dengan saya sendiri Prima Brilian Henry Rimpung dengan NIM 2025322008. Adapun latar belakang yang melatar belakangi kita untuk membuat sistem alarm kebakaran sederhana berbasis aljabar boolean, yaitu kebutuhan akan sistem deteksi dini sangat krusial untuk meminimalkan risiko kerugian material dan korban jiwa akibat kebakaran di area pemukiman maupun industri. Penggunaan aljabar boolean memungkinkan perancangan sistem kendali yang presisi, di mana input dari berbagai sensor dapat diproses secara digital untuk menghasilkan keputusan yang cepat. Pemanfaatan logika matematika dalam desain sirkuit membantu menciptakan mekanisme kontrol yang sederhana, namun sangat efektif dalam mengidentifikasi tanda-tanda awal bahaya. Dan rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana merancang sistem alarm kebakaran berbasis logika boolean. Yang kedua, menentukan fungsi boolean dari kondisi sensor. Yang ketiga, bagaimana menyederhanakan fungsi tersebut menggunakan peta Carnot. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, bagaimana merealisasikan sistem dalam bentuk merangkai logika. Serta tujuan dari proyek ini, yang pertama, untuk membuat model sistem alarm kebakaran yang sederhana. Yang kedua, untuk menentukan hubungan logika antar sensor. Yang ketiga, untuk menyederhanakan fungsi boolean. Dan yang keempat, untuk membuat rangkaian logika yang efisien. Chelsea, silakan. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan variabel sistem. Untuk sebuah sistem alarm kebakaran menggunakan prinsip matematika diskrit. Bagaimana pada bagian kiri dijelaskan 3 variabel utama yang digunakan beserta nilai binernya 0 dan 1. Variabel A mewakili sensor suhu, 1 untuk suhu tinggi, 0 untuk suhu normal. Variabel B mewakili sensor asap, 1 untuk ada asap, 0 untuk tidak ada asap. Dan variabel Y mewakili status alarm, 1 untuk alarm menyala, 0 untuk alarm mati. Sementara itu, bagian slide kanan menjabarkan logika sistem atau aturan kapan alarm tersebut aktif. Y sama dengan 1. Alarm dirancang untuk menyala dalam 2 kondisi. Pertama, sebagai indikasi kebakaran kuat jika suhu tinggi dan ada asap. Kedua, sebagai peringatan awal jika hanya terdapat komponen asap saja yang terdeteksi. Selanjutnya ada tabel kebenaran. Pada bagian kiri itu terdapat 2 input, yaitu A suhu dan B asap, serta 1 output Y alarm. Tabel ini menunjukkan 4 kombinasi kondisi jika ada suhu tinggi maupun asap 0,0 atau hanya ada suhu tinggi tanpa asap 1,0, maka alarm akan mati. Sebaliknya, jika hanya ada asap 0,1 atau ada kombinasi suhu tinggi dan asap 1,1, maka alarm akan menyala. Dari analisis tabel kebenaran tersebut, didapatkan fungsi boolean pada bagian kanan slide, yaitu Y sama dengan A titik B ditambah B. Fungsi matematika diskrit ini menegaskan aturan sistem bahwa alarm Y akan aktif bernilai 1 dalam 2 kondisi utama. Ketika hanya ada asap
yang terdeteksi atau ketika terjadi kondisi suhu tinggi dan asap. Selanjutnya ada penyederhanaan dengan peta Carnot. Pada bagian kanan, fungsi awal Y sama dengan A kali B ditambah B. Disederhanakan dengan cara mengeluarkan variabel B menggunakan hukum distributif, sehingga menjadi Y sama dengan B buka kurung A tambah 1. Berdasarkan hukum identitas aljabar Boolean, nilai A tambah 1 adalah selalu dengan sama 1, sehingga persamaannya mengerucut menjadi Y sama dengan B dikali 1, yang menghasilkan rumus akhir paling sederhana yaitu Y sama dengan B. Kesimpulan logis dari penyederhanaan ini dijelaskan pada bagian kanan slide. Hasil akhir Y sama dengan B mengartikan bahwa sensor asap saja sebenarnya sudah sepenuhnya cukup untuk menyalakan alarm kebakaran. Keberadaan sensor suhu A dalam logika sistem ini menjadi redundan atau tidak memberikan pengaruh tambahan terhadap keputusan aktif alarmnya. Baik, selanjutnya itu ada hasil proyek. Yang pertama itu ada fungsi awal. Di sini fungsi awalnya kan Y sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung ditambah B. Selanjutnya ada hasil simplikasi yaitu Y sama dengan B. Selanjutnya sensor suhu menjadi redundan, terus sistem lebih efisien atau lebih sedikit komponen. Kelemahannya itu bergantung pada sensor asap saja. Terus rekomendasi yaitu tambah sensor api untuk akurasi. Penjelasan lebih lanjutnya itu karena proses matematis sebelumnya menghasilkan rumus final yang sangat sederhana, yaitu Y sama dengan B, atau alarm sama dengan sensor asap. Maka secara fisik rangkaian ini tidak memerlukan gerbang logika tambahan seperti gerbang AND atau OR. Kabel dari sensor asap B bisa langsung dihubungkan untuk memicu output atau alarm atau bisa disebut Y. Hal ini membuat sirkuit menjadi sangat minimalis. Selanjutnya itu ada perbandingan sistem sebelum dan sesudah. Kalau sebelum atau fungsi awalnya itu masih Y sama dengan A kali B tambah B, itu menggunakan dua sensor, suhu dan asap, membutuhkan gerbang AND dan OR, dan rangkaian lebih kompleks. Kalau sesudah, yaitu Y sama dengan B, seperti hasil simplikasi Y sama dengan B tadi, hanya menggunakan satu sensor asap saja, tanpa gerbang logika tambahan dan rangkaian lebih sederhana dan efisien. Next. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi, sekian presentasi tentang hasil kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.